Itu sebabnya Judaisme tidak mengerti Tritunggal, mempunyai society yang sulit damai, terus ribut, terus perang. Allah yang monoteistik juga adalah Allah yang trinitarian. Allah yang sejati adalah Allah Tritunggal. Mengapa Allah Tritunggal? Karena manusia berkomunitas. Politeisme tidak bisa menggambarkan komunitas yang sempurna, tapi Allah Tritunggal bisa menggambarkan komunitas yang sempurna. Ada Bapa, ada Sang Putra, ada Sang Roh Kudus. Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. 3 pribadi namun satu substansi. Inilah akar dari kesepakatan sosial. Inilah akar dari kedamaian yang mungkin dicapai di dalam kehidupan sosial manusia. Maka saudara, monoteisme belum cukup. Seorang bernama Agustinus di abad keempat mengatakan monoteisme tidak cukup. Karena monoteisme akan menekankan kuasa sebelum menekankan cinta kasih. Sebab Allah yang satu tapi tidak Tritunggal. Dia harus mencipta dulu pribadi di luar dirinya, baru dia bisa mencintai. Sedangkan Allah yang Tritunggal adalah kasih terlebih dahulu, baru kuasa. Allah Tritunggal mengasihi karena ada 3 pribadi saling mengasihi. Allah Tritunggal punya kuasa mencipta, tapi kuasa mencipta adalah secondary, kedua setelah cinta kasih. Kuasa nomor 2, cinta kasih nomor 1. Itulah Allah Tritunggal. Tapi Allah yang Esa, kuasa lebih dulu, baru cinta kasih menyusul setelah kuasa. Maka Allah yang Esa, tapi tidak Tritunggal, sulit untuk menjadikan komunitas yang saling menghargai. Hanya percaya kepada Allah Tritunggal, baru bisa ada komunitas yang saling menghargai. Nah saudara, Tuhan belum mengekspresikan dirinya sebagai Allah yang Tritunggal kepada Israel secara eksplisit, seperti pernyataan di dalam Injil misalnya. Di dalam Injil jelas Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah nama Allah Tritunggal. Lalu saudara sekalian, di dalam perjanjian lama belum ada penjelasan ini. Tapi di dalam perjanjian lama ada perkataan, Allah adalah kasih. Allah adalah kudus. 2 ini sangat penting. Allah adalah kudus. Nah, Allah adalah kasih. Banyak diekspos di perjanjian baru dan konsepnya dibuat di perjanjian lama. Allah adalah kasih, bukan baru di perjanjian baru dipahami. Di dalam perjanjian lama dipahami ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Tuhan, Tuhan, penuh kasih setia dan kebenaran. Penuh dengan emet dan chesed. Penuh dengan emet dan chesed. Ini artinya adalah Allah yang cinta kasihnya diekspresikan dengan kesetiaan dan dengan keadilan atau kebenaran. Ini adalah berbicara tentang Allah yang cinta adanya. Allah adalah kasih. Lalu yang kedua, Allah adalah suci. Apa itu suci? Suci berarti tiap pribadi Tritunggal mendedikasikan diri kepada pribadi yang lain. Saudara, kekudusan tidak bisa dilakukan kalau Allah cuma satu. Allah harus lebih dari satu pribadi untuk bisa kudus. Karena kudus berarti saya menarik diri dari yang lain dan mendedikasikan diri kepada yang satu. Ketika orang menikah, dia menarik diri dari yang lain, lalu dia mendedikasikan diri kepada yang satu. Nah, kalau kita suci, kita menarik diri dari cemarnya dunia dan kita mendedikasikan diri kepada Tuhan. Nah, kalau Allah itu suci, dia menarik diri dari apa? Lalu mendedikasikan diri kepada apa? Dia menarik diri dari yang lain dan dia mengkonsentrasikan diri kepada pribadi yang lain di dalam Tritunggalnya Allah. Maka di perjanjian lama tidak mungkin mengenal Allah itu kudus. Kecuali kita juga mengakui bahwa Allah adalah Tritunggal, lebih dari satu pribadi di dalam substansinya. Nah itu sebabnya kalau saya percaya Allah yang Esa tapi tidak Tritunggal, sulit bagi saya untuk mengerti komunitas yang adil, benar, menghargai, mengasihani, dan memberikan belas kasihan. Itu sebabnya Judaisme tidak mengerti Tritunggal, mempunyai society yang sulit damai, terus ribut, terus perang. Nah itu sebabnya ketika kita melihat kepada Tuhan, kita menyadari ada satu fakta yang sangat penting. Kalau Allah yang sejati memperkenalkan diri, barulah saya lepas dari semua kekacauan di dalam masyarakat karena saya menyembah ilah yang salah.